Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part ke-15. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Hugo yang tertelan oleh Blood Mist dapat kembali selamat berkat Lee Kun. Dan bukan hanya itu, Hugo juga mendapatkan kembali kekuatan yang telah dicuri. Pada part kali ini, cerita diawali ketika 30 tahun yang lalu, tepatnya di Saudi Arabia. Nampak Hugo yang terlihat masih muda, sedang kesusahan ketika melawan monster di daerah gurun. Hugo yang tak memiliki perlawanan dilemparkan ke udara oleh monster itu, dan kemudian dia ditelan ke dalam perut dari monster tersebut. Hugo yang berada di dalam perut monster itu nampak sudah pasrah jika dia harus mati. Namun yang dia sesalkan adalah dia harus mati tanpa menikah. Namun ternyata Hugo tidak jadi mati karena dia telah diselamatkan oleh Lee Kun yang membelah perut dari monster tersebut. Lee Kun pun memberikan tangannya untuk diraih oleh Hugo. Dan begitulah cerita di 30 tahun yang lalu ketika Lee Kun menyelamatkan Hugo. Dan cerita pun kembali ke pertarungan melawan Blood Mist. Dan terlihat Hugo masih belum sadar karena baru keluar dari perut Blood Mist. Lee Kun pun mencoba memeriksa Hugo dan dia menggunakan skill Sense of the 13. Dan skill Lee Kun menampakkan jika Hugo sedang menyerap kekuatan yang telah dicuri oleh Blood Mist. Lee Kun pun memberitahukan pada Sung Jae untuk tidak mencemaskan ayahnya karena dia akan baik-baik saja. Lee Kun pun menitipkan Hugo kepada Sung Jae dan dia pergi untuk mengalahkan bajingan Blood Mist. Lee Kun pun melompat dan mendarat di atas kepala dari Blood Mist itu. Lee Kun membuat serangan yang fatal kepada Blood Mist dan membuat bagian kepala dari Blood Mist berlubang. Ternyata Lee Kun menyerang inti core yang asli dari Blood Mist dan menancapkan pedangnya pada core tersebut. Lee Kun pun mengeluarkan palu dan membuat palu itu menjadi lebih besar. Dan dengan sekuat tenaga Lee Kun memukul pedang menggunakan palu. Dan hal itu membuat Blood Mist merasa sangat kesakitan. Sebelum Blood Mist mati, dia meminta maaf karena semua ini adalah kesalahannya. Dia juga menjelaskan jika akar pohonnya telah tersebar di seluruh tempat dan archer ampasmu akan ikut terkubur di bawah puing-puing kota. Namun Lee Kun berkata jika kau telah salah soal ini, mungkin Hugo memang orang yang kurang bisa diandalkan. Namun dia bukanlah seorang pecundang dan jangan merendahkan satu-satunya teman yang kupercayakan punggungku kepadanya. Dan terlihat mata Hugo yang sadar dari pingsannya. Dan keluarlah kekuatan besar yang menghancurkan puing-puing gedung yang akan menimbunnya. Mereka yang berada di sana nampak terkejut melihat sebuah pusaran api yang sangat tinggi. Pusaran itu adalah skill Sovereign Sun God Ring. Di tempat lain, Yoha yang mengetahui ayahnya dan pamannya sedang berada di Eropa ingin menyampaikan hal itu kepada Saint Scorpio. Tapi ternyata Saint Scorpio sudah mengetahuinya karena dia menonton dari televisi. Hugo pun nampak sudah kembali sadar dan dia telah mendapatkan kekuatan penuhnya. Blood Mist yang mengetahui hal itu nampak sangat marah karena menurutnya kekuatan itu adalah miliknya. Dia pun mengeluarkan seluruh akar untuk menyerang Hugo. Dengan kekuatannya, Hugo pun membakar seluruh akar-akar tersebut. Lee Kun berkata pada kodok itu, jika salah satu kekuatan Hugo dapat membakar semua hal-hal jahat, aku ingin mengakhiri nyawamu sekarang juga, namun bukan aku yang harus mengakhirinya. Lee Kun pun menggunakan skill Get Hit Instead of Me
yang membuat dia dapat berpindah dengan sesuatu yang dia sentuh. Dan Lee Kun berpindah tempat dengan Hugo. Lee Kun juga berpesan kepada Hugo untuk membinasakan kodok sialan itu. Hugo menjadikan pedang Lee Kun sebagai anak panahnya dan menembakkan anak panah itu pada inti dari Blood Mist. Dengan kekuatan yang dahsyat itu, Blood Mist pun hancur tak tersisa. Setelah berhasil mengalahkan Blood Mist tersebut, Lee Kun memberikan sesuatu yang ia temukan pada Blood Mist itu. Lee Kun pun mengaktifkan skill Sense of 13 dan Fixating Eye of God secara bersamaan, dan Lee Kun mengalirkan kekuatan Ophiuchus ke dalam Soul Selling Orb. Karena Soul Selling Orb tak mampu menahan kekuatan Ophiuchus, terjadilah keretakan, dan ketika Soul Selling Orb pecah, seluruh jiwa yang terperangkap akhirnya bebas. Ternyata Lee Kun membebaskan para jiwa yang terperangkap dan seharusnya para korban akan segera bangun. Ternyata Sung Jae mendengar perkataan Lee Kun dan dia sangat senang mengetahui hal itu. Ketika semua berakhir, Lee Kun pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sung Jae walaupun agak sedikit terlambat. Scene pun berganti di rumah sakit tempat Stephen dirawat. Terlihat Stephen yang bangun karena dia memimpikan Big Bone yang telah diambil oleh Yoha. Ketika ia terbangun, Stephen bertanya pada anak buahnya tentang apa yang terjadi. Dan anak buahnya menjawab, jika Anda tidak sadarkan diri semenjak perburuan Thousand Leg dikarenakan penyergapan Lee Kun. Dan seketika Stephen bertanya berapa lama ia pingsan. Ketika anak buahnya yang berada di sana seperti kebingungan akan menjawab apa. Tiba-tiba Stephen menunjukkan raut wajah yang serius dan meminta untuk menyampaikan pesan kepada semua orang. Mereka yang mendengar hal itu pun cukup merasakan ketegangan dan berspekulasi apakah Stephen akan menyerang balik Lee Kun atau membalas perbuatan Capricorn. Dan Stephen berkata kepada mereka untuk segera bawakan Big Bone yang berada di kamar Yoha. Terlihat anak buah Stephen yang mendengar hal itu merasa kecewa dengan perintahnya. Di luar kamar Stephen, Oliver dan anak buahnya sedang mengobrol tentang Stephen. Tak lama dari itu seseorang memberitahukan jika ada sebuah keajaiban. Ternyata keajaiban yang terjadi yaitu orang-orang yang telah kehilangan jiwanya akhirnya sadar kembali, dan seorang reporter membawakan berita tentang kejadian 10 tahun yang lalu tentang Blood Mist dan korban-korbannya, dan ia menyampaikan jika para korban telah sadarkan diri dari koma. Dan dari tempat kejadian, reporter menyampaikan berita tentang pertempuran yang dimenangkan oleh Lee Kun dan sekte Sagittarius. Di tempat lain, Jae-won yang merupakan kakak dari Siwoo marah besar karena Blood Mist yang dia berikan kepada Siwoo ternyata tak mampu mengalahkan Hugo dan Lee Kun. Taewon juga merasa kecewa oleh Siwoo karena Rosario Libra yang diberikan oleh ibu telah dicuri oleh Sung Jae dan juga kalah melawan Sung Jae. Karena sangat kesal, Taewon melemparkan botol minumnya ke kepala Siwoo hingga pecah. Ternyata Siwoo menemui kakaknya untuk meminta bantuan karena Jae-won juga terlibat dalam musibah ini, dan Jae-won pun menyuruh Siwoo untuk memata-matai Lee Kun dan menghapus segala jejak yang mereka tinggalkan. Siwoo pun bertanya, kakak sendiri mau melakukan apa? Aku sendiri mau ke rumah sakit Scorpion, ucap Taewon. Ternyata Taewon berniat untuk menutupi insiden di bandara dengan membunuh orang-orang yang menjadi korban. Cerita pun kembali di mana Hugo yang mendapatkan kabar jika para korban dari insiden di bandara semuanya telah sadarkan diri. Lee Kun berkata, karena telah lama terperangkap akan butuh waktu bagi jiwa-jiwa mereka untuk kembali ke asalnya. Tetapi aku sudah mengaruniai kekuatanku, mereka akan kembali selamat. Lee Kun pun menyuruh Sung Jae untuk kembali dan menemui ibunya di rumah sakit. Sambil malu-malu, Sung Jae menanyakan tentang bagaimana dengan ayah dan Lee Kun. Mendengar hal itu, Hugo terlihat terharu karena ternyata Sung Jae peduli kepadanya. Belum sempat menyampaikan pesan kepada Sung Jae,
Sung Jae pun pergi untuk menemui ibunya, dan hal itu membuat Hugo terdiam kaku. Sung Jae pun sampai di rumah sakit tempat ibunya dirawat. Namun ia berputar arah karena berniat untuk membawakan buah tangan. Dan nampak Taewon sedang menyamar dan akan masuk ke dalam rumah sakit milik Scorpion. Dengan membawa buket bunga, Sung Jae nampak sangat bahagia karena dia akan kembali bertemu dengan ibu dan juga paman Jaewon. Terlihat Lee Kun yang sedang melihat peningkatan kemampuannya. Ia pun banyak mendapatkan upgrade termasuk mengembangkan tubuh manusia menjadi tubuh dewa. Namun hal itu memiliki efek samping. Namun walaupun dia telah menyelesaikan satu trial, tapi dia masih kebingungan untuk menyelesaikan dua trial lagi, di mana dia membutuhkan Templar dan Recorder untuk menyelesaikan trial itu. Tapi ada yang lebih penting, Lee Kun mendapatkan pecahan dari dagger yang menusuknya. Ternyata pecahan itu dia dapat dari inti si kodok. Dia pun berpikir jika ada kemungkinan besar kalau orang yang menikamku adalah orang yang mengendalikan si kodok sialan itu. Dan menurut Lee Kun semua bukti mengarah kepada Virgo sebagai tersangka utamanya. Sambil memainkan koin, dia tidak terlalu memikirkannya karena menurutnya semua akan ia ketahui ketika setelah menghajar semuanya. Lee Kun pun mengajak Hugo untuk mencari Virgo. Namun Hugo berkata, mari istirahat dulu sejenak, tak semua orang sepertimu. Mendengar hal itu, Lee Kun merasa kesal dan berkata, orang-orang zaman sekarang lemah sekali. Dulu zamanku saking membanjirnya disaster aku sampai tak bisa menarik napas. Ketika Lee Kun menanyakan kenapa Hugo tak pergi bersama Sung Jae, Hugo pun berkata jika aku masih belum punya hak atau ketabahan emosional untuk melihat Jiwoo dan Jaewon. Ternyata Hugo juga masih memiliki banyak hal yang harus diselidiki soal Virgo dan Libra. Hugo juga memiliki tekad untuk mencari pelaku yang harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Lee Kun pun bertanya, lalu apa yang akan kau lakukan? Hugo pun menjawab, akan kulubangi kepala mereka. Lee Kun pun tertawa dan merasa senang karena melihat Hugo yang kembali marah. Lalu Lee Kun memerintahkan para pengikut Sagittarius untuk kembali pulang ke Korea. Lee Kun juga berkata, aku juga bertarung bersama kalian. Karena rasa benci kalian terhadap Blood Mist, kalian cuman akan menghalangi perburuan Virgo. Jadi aku tak butuh kalian. Mendengar hal itu, para pengikut Sagittarius tampak mengsedih. Lalu Lee Kun pun memerintahkan semua untuk pulang kecuali satu orang, yaitu God, wakil Castellan. God pun merasa senang dan dia berpikir jika kemampuannya telah diakui. Namun maksud dari Lee Kun membawa God bersamanya hanyalah untuk menjadi kuli angkut. Hugo pun sudah mengetahui niat dari Lee Kun. Dan Lee Kun juga memberitahu pada mereka tentang Sung Jae yang pergi sendiri ke Korea. Dan menurut Lee Kun akan ada banyak orang yang merasa bersalah. Tidakkah menurutmu berbahaya jika Sung Jae sendirian? Mendengar hal itu, Hugo berdiri dan berkata, sial, saking fokusnya terhadap situasi saat ini, aku sampai tidak kepikiran sejauh itu. Namun Lee Kun ternyata telah memberikan perlindungan terhadap Sung Jae. Dan dia menunjukkan sebuah koin kepada Hugo. Koin itu ia berikan sesaat sebelum Sung Jae pergi ke Korea dan sebagai hadiah ulang tahunnya. Scene pun berpindah di mana Sung Jae yang sedang berjalan menemui ibunya dan dia membawakan koin yang diberikan oleh Lee Kun. Dan Sung Jae pun tidak mengerti bagaimana cara memakainya. Tiba-tiba Sung Jae mendengar ribut-ribut. Ternyata itu adalah Taewon yang sedang mencari Sung Jae. Tiba-tiba Taewon menyerang Sung Jae, namun serangan itu dapat ditahan oleh Sung Jae. Taewon pun cukup terkejut melihat serangannya dapat ditahan walaupun Sung Jae masih berperingkat A kelas. Serangan kedua pun dilancarkan oleh Taewon, namun sepertinya Sung Jae tak mampu menahannya. Serangan itu pun membuat salah satu lantai gedung rumah sakit mengalami ledakan. Dan scene pun berpindah di Parlemen Uni Eropa, markas respon disaster.
dan terlihat seorang yang sedang berbicara melalui telepon. Dan orang itu meminta maaf karena telah menyia-nyiakan kesempatan emas yang dapat menyingkirkan Lee Kun dan Hugo. Dan seorang dari telepon itu berkata, "Apa boleh buat, kita lihat sisi positifnya kalau kejadian ini telah menodai reputasi Virgo." Dan orang itu juga berkata, "Yang lebih penting mereka akan segera kembali, bersiaplah akan kedatangan mereka." Tiba-tiba seseorang membuka pintu dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Ternyata yang membuka pintu itu adalah Kevin Azar, Sign Virgo, dan dia nampak marah karena Lee Kun sudah mengurus disaster di yuridikasi Virgo. Kevin pun nampak sangat kesal karena Lee Kun telah mengambil perhatian dunia karena telah mengalahkan disaster tersebut. Kevin yang begitu sangat kesal terhadap Lee Kun memutuskan untuk mencarinya sendiri. Ternyata orang yang berbicara di telepon itu adalah Sir Perio yang memimpin para inkuisitor Virgo. Mereka pun berangkat mendekati tempat di mana Lee Kun dan Hugo berada. Ketika mereka akan menangkap Lee Kun dan Hugo, tiba-tiba suara keras membuat mereka terkejut. Ternyata itu adalah suara Hugo yang sedang karaoke dan sedang mabuk. Para pengikut Virgo nampak sangat gembira dan menyebut nama Lee Kun dan Sagittarius. Para inkuisitor merasa kesal karena mereka melakukan pemujaan di tempat sekte lain tanpa malu. Namun ketika ia berniat menyerang, sebuah tinjuan pun mendarat di wajahnya. Ternyata yang melakukan hal itu adalah Lee Kun. Ternyata Lee Kun marah karena mereka telah mengganggu urusannya ketika semuanya sedang berjalan mulus. Ketika inkuisitor itu berbicara, sebuah tinjuan kembali bersarang di wajahnya untuk kedua kalinya. Ternyata orang yang memukul inkuisitor itu adalah Perio, ketua dari inkuisitor Virgo. Dia pun meminta maaf karena kejadian barusan. Dia pun berkata jika membutuhkan kekuatan Lee Kun untuk menyingkirkan Kevin Azar. Dengan sangat terburu-buru, Kevin mencari Lee Kun di sebuah restoran. Namun ternyata Lee Kun tidak berada di sana dan dia sangat begitu kesal karena tidak kunjung menemukan Lee Kun. Namun karena terus-terusan tak menemukan Lee Kun, Kevin merasa jika ada sesuatu yang aneh dengan semua ini. Kevin pun menyadari sesuatu tentang lelaki yang tadinya menggunakan kacamata. Namun di sana dia tidak menyangkanya. Dengan kecepatan pedangnya dan kemampuannya, Kevin memotong lensa yang digunakan oleh lelaki itu. Ternyata itu adalah skill Wanderer A yang dipinjam dari Scorpion. Skill itu merupakan skill trap yang membuat orang lain tersesat. Dan Kevin bertanya pada lelaki itu, "Apa kau mengulur waktu dengan membuatku tersesat?" Agar inkuisitor dapat menemukan Lee Kun terlebih dahulu. Lalu Kevin bertanya kenapa, untuk apa? Lalu di mana keberadaan Lee Kun? Dia juga mengancam untuk berbicara jujur dan jawabannya akan menentukan seberapa banyak kau akan dipotong. Scene pun berpindah di kediaman Hugo. Di sana Lee Kun membantai semua avatar milik Virgo dan dia juga nampak senang karena banyak bahan untuk membuat relik. God yang menyaksikan hal itu bertanya kepada Perio, memangnya tidak masalah memotong avatar dewa lain seperti ini. Dan menurut Perio hal itu tidak masalah karena mereka merupakan avatar di bawah kuasa Sign Virgo. Dia juga menjelaskan jika saat ini sekte Virgo terbagi menjadi dua faksi dan Castellan telah kehilangan kepercayaan orang-orang sejak lama akibat tindakan sewenang-wenangnya. Dan akhirnya Lee Kun mengalahkan semua avatar milik Virgo dan hal itu membuat pintu penyimpanan relik milik Virgo telah terbuka. Dan dalam tempat itulah pedang terkuat Lee Kun disimpan. Namun ketika mereka akan masuk, Kevin Azar datang dan menyuruh mereka untuk berhenti. Dan dengan pertemuan itu mereka berdua sangat berapi-api karena telah 20 tahun tidak bertemu. Lalu akhirnya part ke-15 sampai sini dulu nih sahabat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support kami di channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya.
Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye bye.